Bayangkan, di balik sejarah kemerdekaan Indonesia tersimpan sebuah rahasia besar. Bukan tentang perang, bukan tentang politik, tapi tentang harta bernilai ribuan triliun rupiah yang disebut dana revolusi Soekarno. Konon, pada tahun 1945 hingga awal 1960-an, Soekarno bekerja sama dengan para pemimpin dunia untuk membangun sistem keuangan baru setelah Perang Dunia Kedua. Dari emas rampasan perang, kekayaan kerajaan, hingga simpanan para elit dunia, semuanya disatukan dalam sebuah proyek rahasia yang disimpan di luar negeri. Dan nama Soekarno tercantum sebagai salah satu penanda tangan resmi World Gold Certificate. Namun, setelah kejatuhan Soekarno, semua catatan dan dokumen tentang dana revolusi itu menghilang. Tak ada jejak di arsip negara, tak ada dokumen resmi di Bank Dunia, hanya rumor dan tanda-tanda samar. Beberapa sumber menyebut harta itu tersimpan di rekening Swiss dan Filipina. Bahkan ada yang mengatakan sejumlah orang Indonesia pernah mencoba mencairkannya. Tapi semuanya gagal, bahkan hilang secara misterius. Pertanyaannya, apakah harta itu benar-benar ada? Atau hanya legenda yang diciptakan untuk menyelubungi transaksi besar antar negara-negara adidaya? Yang pasti, banyak pihak yang percaya emas Soekarno adalah kunci dari sistem keuangan global yang masih berjalan hingga sekarang. Dan di balik kabar itu tersimpan nama-nama besar, Bank Internasional, lembaga keuangan rahasia, bahkan mantan kepala negara. Sampai hari ini, dana revolusi masih jadi teka-teki terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Apakah benar Soekarno menyembunyikan harta bangsa untuk masa depan? Atau semua ini hanyalah bagian dari permainan politik global yang tak pernah berakhir? Sebelum lanjut, untuk mengungkap siapa saja yang pernah mengaku memegang kunci dana revolusi Soekarno, bantu kami menapaki lebih banyak misteri dengan tekan like, subscribe, dan share video ini. Karena satu klik darimu berarti satu langkah lebih dekat ke kebenaran yang selama ini disembunyikan. Di tengah era pasca kemerdekaan Indonesia, muncul isu yang hingga kini masih diperdebatkan. Apakah benar bahwa ada aset negara yang diparkir di luar negeri,
Pada masa Soekarno, beberapa laporan media mencatat bahwa pemerintah Indonesia pernah meminta bantuan dari negara lain untuk menelusuri aset luar negeri para pejabat tinggi. Misalnya, pada tahun 2000, Indonesia meminta pemerintah Swiss menyelidiki kemungkinan rekening rahasia yang terkait dengan mantan Presiden Soeharto. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penyimpanan aset di luar negeri bukanlah hal yang sepenuhnya asing di konteks politik Indonesia. Namun, saat kita mencoba mencari secara spesifik, klaim bahwa Soekarno memiliki emas besar yang disimpan di luar negeri, fakta yang terverifikasi menjadi jauh lebih terbatas. Sebuah artikel investigatif oleh Vice tahun 2017 menyebut bahwa legenda emas Soekarno telah dipakai oleh kelompok-kelompok yang menawarkan janji pemulihan aset kepada masyarakat. Namun, tidak ada bukti yang diterima secara resmi untuk mendukung klaim utamanya. Demikian pula, sebuah riset populer yang berjudul History of Indonesia Gold Assets membuat sejumlah klaim besar. Namun, dokumentasi dan verifikasi akademisnya sangat terbatas. Jadi, poin penting yang bisa kita rangkum sekarang adalah tidak ada catatan arsip publik Indonesia atau Swiss yang mengkonfirmasi eksistensi rekening milik Soekarno yang diakses untuk memanfaatkan kekayaan luar negeri secara resmi. Laporan media menyebut bahwa Indonesia dan Swiss pernah menjalin kerjasama untuk menelusuri aset luar negeri individu Indonesia. Namun, tidak pernah menyebut Soekarno sebagai pihak khusus yang terkonfirmasi. Banyak klaim yang menyebut jumlah triliunan rupiah atau ton emas. Namun, angka-angka tersebut tidak dikonfirmasi oleh lembaga audit resmi atau arsip negara. Yang kita miliki saat ini adalah rumor besar yang beredar, spekulasi aktif, tapi bukti konkret belum tampil di permukaan secara terbuka. Dan dalam kondisi ini, kita harus berhati-hati membedakan antara fakta yang dapat diverifikasi dan klaim yang belum terbukti. Serta mengapa hingga kini banyak yang merasa bahwa misteri ini masih disembunyikan. Karena pembahasan soal aset negara dan sejarah memang sering tersembunyi di balik halaman yang tak terlihat. Setelah isu emas Soekarno beredar luas di masyarakat, muncul satu istilah yang sering disebut dana revolusi. Istilah ini seringkali dikaitkan dengan dokumen-dokumen yang disebut Surat Wasiat Presiden Soekarno.
atau amanat-amanah. Tapi, apa dokumen itu benar-benar ada? Mari kita telaah dari sisi fakta. Beberapa klaim tentang surat wasiat Soekarno muncul pertama kali sekitar tahun 1990-an hingga di tahun 2000-an. Dibawa oleh sejumlah individu atau kelompok yang mengaku sebagai pewaris atau pengelola amanah. Namun, hingga kini tidak ada dokumen resmi yang diakui oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau kita sebut ANRI dan lembaga negara lain yang mengkonfirmasi keberadaan surat wasiat tersebut. Dalam wawancara dengan Kompas.com di tahun 2023, Kepala ANRI di tahun itu, Imam Gunarto, menyebut tidak ada dokumen atau arsip resmi yang menunjukkan Soekarno meninggalkan surat wasiat mengenai dana revolusi atau aset luar negeri. Selain itu, penelitian yang dilakukan sejarawan Boni Triana menegaskan bahwa kisah dana revolusi banyak bersumber dari cerita lisan, bukan catatan negara. Ia menyebut bahwa jika dana sebesar itu benar ada, tentu akan muncul dalam laporan keuangan negara pada masa pemerintahan Soekarno. Tapi semua itu tidak ditemukan. Artinya, hingga hari ini, dana revolusi masih tergolong dalam kategori isu tanpa bukti verifikasi publik. Bukan berarti kisah ini bohong sepenuhnya, tetapi belum ada bukti tertulis yang sahih untuk menyatakan kebenarannya. Namun, menariknya, isu ini sempat menarik perhatian publik internasional. Beberapa media asing seperti Reuters dan BBC mencatat bahwa kisah mengenai gold deposit Soekarno bahkan digunakan dalam sejumlah skema penipuan global, di mana pelaku menawarkan investasi atau klaim aset dengan mengatasnamakan warisan Soekarno. Fakta-fakta ini membuat satu kesimpulan kuat. Isu mengenai aset Soekarno memang telah berevolusi dari kemungkinan historis menjadi bahan spekulasi hingga dipakai dalam kejahatan finansial. Selanjutnya, kita akan menelusuri dokumen-dokumen keuangan dari era kemerdekaan hingga 1960-an dan membandingkannya dengan catatan diplomatik luar negeri. Apakah ada jejak transaksi emas yang berkaitan dengan Indonesia saat itu? Ataukah semuanya hanyalah mitos yang terus tumbuh di antara kabut sejarah? Tetap bersama Jejak Digi, karena kebenaran sejarah bukan sekedar apa yang diceritakan, tapi apa yang bisa dibuktikan. Untuk memahami kenapa nama Soekarno sering dikaitkan dengan dana revolusi atau aset emas dunia, kita harus menelusuri satu peristiwa penting dalam sejarah ekonomi dunia,
Konferensi Bretton Woods di tahun 1944. Saat itu, dunia baru saja keluar dari Perang Dunia Kedua. Negara-negara sekutu berkumpul di Bretton Woods, Amerika Serikat, untuk menciptakan sistem keuangan global baru. Dari konferensi inilah lahir dua lembaga besar, Bank Dunia atau World Bank dan IMF, International Monetary Fund. Sistem ini menjadikan emas dan dolar sebagai fondasi nilai tukar dunia. Namun, Indonesia belum merdeka waktu itu. Soekarno baru memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945. Lalu, bagaimana mungkin nama Soekarno bisa dikaitkan dengan sistem keuangan dunia yang sudah ditetapkan sebelumnya? Penelusuran berbagai arsip ekonomi dan publikasi resmi, termasuk dokumen IMF, World Bank, dan arsip keuangan Kementerian Keuangan Indonesia, menunjukkan tidak pernah ada nama Soekarno atau perwakilan Indonesia dalam daftar peserta atau penandatanganan konferensi Bretton Woods. Faktanya, Indonesia baru resmi bergabung dengan IMF dan Bank Dunia pada tahun 1954, 9 tahun setelah kemerdekaan. Namun, memasuki era 1950 hingga 1960-an, Indonesia memang aktif dalam diplomasi ekonomi global. Soekarno berusaha keras menempatkan Indonesia sebagai negara non-blok yang tidak tunduk pada Barat maupun Timur. Dalam beberapa pidato, seperti pidato di Sidang Umum PBB tahun 1960, Soekarno berbicara tentang keadilan ekonomi dunia dan perlunya sistem keuangan baru yang lebih adil bagi negara berkembang. Inilah titik di mana beberapa penulis dan peneliti kemudian menafsirkan gagasan Soekarno sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi sistem dolar dan emas. Dari sini lahir interpretasi bahwa Soekarno terlibat atau menyimpan dana revolusi global. Padahal konteks historisnya berbeda jauh. Soekarno memperjuangkan kedaulatan ekonomi, bukan penguasaan aset global. Jadi, bisa disimpulkan bahwa nama Soekarno muncul dalam wacana global bukan karena ia memiliki harta dunia, melainkan karena visinya tentang keadilan ekonomi internasional yang berani menantang tatanan Barat. Sayangnya, dari semangat idealisme itu, lahir berbagai versi cerita yang tak bisa diverifikasi hingga kini. Selanjutnya, kita akan menelusuri apa yang terjadi setelah kejatuhan Soekarno dan bagaimana isu tentang dana revolusi justru semakin besar dan digunakan oleh banyak pihak, mulai dari politisi, spiritualis, hingga jaringan internasional yang mengatasnamakan warisan bangsa.
Tetap bersama Jejak Digi, karena setiap kisah sejarah selalu punya dua sisi, fakta dan tafsir. Tahun 1967, Presiden Soekarno resmi dilengsarkan dari jabatannya. Sebuah bab baru dalam sejarah Indonesia dimulai. Masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Namun, bersamaan dengan berakhirnya kekuasaan Soekarno, muncul satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang. Isu tentang dana revolusi. Konon, dana ini disebut sebagai tabungan bangsa, hasil dari perjuangan ekonomi yang disimpan untuk masa depan Indonesia. Tapi berbeda dari masa sebelumnya. Pada Orde Baru, isu ini mulai berkembang liar. Banyak kelompok dan individu mengaku memiliki akses ke dana itu. Sebagian mengaku sebagai ahli waris. Sebagian lagi mengklaim memiliki dokumen atau surat kuasa dari masa Soekarno. Namun, ketika ditelusuri oleh media dan lembaga hukum, tak satu pun bukti otentik yang dapat diverifikasi. Beberapa laporan resmi bahkan mencatat adanya penipuan kedok dana revolusi. Salah satunya adalah laporan Tempo pada tahun 2008 yang mengulas tentang sejumlah organisasi yang mengklaim bisa mencairkan dana amanah Soekarno dari bank luar negeri. Polri menyatakan tidak pernah ada bukti perbankan yang mendukung klaim tersebut. Kasus serupa juga muncul di tahun 2011 ketika Bank Indonesia secara resmi menegaskan bahwa tidak ada rekening atau dana revolusi atas nama Presiden Soekarno atau pemerintah Indonesia yang tersimpan di bank luar negeri. Sejarawan pun ikut bersuara. Menurut Profesor Asfi Warman Adam, peneliti sejarah dari LIPI, legenda dana revolusi muncul dari campuran antara fakta perjuangan ekonomi Soekarno dan imajinasi kolektif masyarakat yang mencari simbol kebanggaan nasional. Selama tidak ada arsip, dokumen, atau audit resmi, maka kisah itu tetap akan menjadi mitos politik, ujarnya dalam wawancara untuk Historia ID di tahun 2016. Namun, menariknya, semakin sering bantahan resmi muncul, semakin besar pula keingintahuan publik. Mungkin karena cerita ini menyentuh dua hal yang sensitif, kekuasaan dan harta bangsa. Hingga kini, isu dana revolusi masih beredar di media sosial, di forum-forum masyarakat, bahkan kadang di kampanye politik. Semuanya membawa nama besar Soekarno sebagai simbol nasionalisme, sekaligus misteri yang belum selesai. Lebih dari setengah abad berlalu, sejak nama dana revolusi Soekarno pertama kali muncul di masyarakat. Namun,
Hingga hari ini, ceritanya masih hidup. Bukan lagi dalam bentuk dokumen, bukan juga dalam rekening bank, melainkan dalam ingatan kolektif bangsa. Sebuah kisah antara harapan dan kebanggaan nasional yang tak pernah padam. Berbagai upaya sudah dilakukan. Pemerintah, sejarawan, hingga lembaga keuangan dunia. Semuanya menegaskan satu hal. Tidak ada bukti resmi tentang keberadaan dana revolusi dalam bentuk emas atau rekening luar negeri. Menurut peneliti sejarah, Asfi Warman Adam, legenda dana revolusi adalah bentuk ekspresi sosial, rasa rindu akan keadilan ekonomi, dan cita-cita besar Soekarno yang belum sepenuhnya terwujud. Masyarakat mempersonifikasikan semangat itu dalam satu simbol, harta bangsa yang hilang. Bagi sebagian orang, dana revolusi bukan sekedar cerita harta karun. Ia adalah lambang keadilan yang diimpikan. Tentang bagaimana Indonesia seharusnya berdiri di atas kekayaannya sendiri, tanpa bergantung pada kekuatan asing. Sebuah pesan dari masa lalu yang masih terasa relevan hingga kini. Dan di sisi lain, kisah ini juga jadi pengingat bahwa di setiap legenda selalu ada ruang bagi misinformasi. Banyak pihak yang mencoba memanfaatkan kisah ini untuk keuntungan pribadi, menjual harapan, menjanjikan kekayaan, bahkan menjadikan nama Soekarno sebagai alat legitimasi spiritual maupun politik. Soekarno sendiri pernah berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Dan selanjutnya, perlindungan dan tuntutan Tuhan itu sangat kita perlukan dan sangat kita mohonkan. Sebab tiada sesuatu berjalan selamat tanpa ridhonya Tuhan yang Maha Kuasa. Misteri dana revolusi memang tak akan pernah terpecahkan sepenuhnya. Tapi di dalamnya tersimpan pelajaran besar tentang bangsa ini. Tentang bagaimana kita memaknai sejarah antara yang nyata dan yang diyakini. Dan itulah akhir perjalanan kita dalam menelusuri misteri dana revolusi Soekarno. Sebuah kisah panjang antara sejarah, politik, dan harapan rakyat yang tak pernah benar-benar padam. Kebenarannya mungkin masih kabur, tapi satu hal pasti, setiap jejak masa lalu akan selalu meninggalkan pesan untuk masa depan. Jika kamu menikmati seri ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini, supaya semakin banyak orang tahu bahwa sejarah Indonesia tak kalah menarik dari misteri dunia dimanapun. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah menurutmu dana revolusi benar-benar ada? Atau hanya simbol dari perjuangan ekonomi Soekarno yang belum selesai? Sampai jumpa di episode selanjutnya, masih bersama kami di Jejak Digi, menelusuri fakta, membuka misteri.